Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Grea Kras. Bab 19 dengan judul teks. Duduk di sisi ranjang tanpa berhenti memperhatikan Jemima yang sibuk sendiri, Abiasa tak bisa berhenti mengulum senyuman geli karena sikap salah tingkah dari wanita yang sekarang sudah bisa ia sebut sebagai istri, alih-alih sekadar aspri. Menguap lebar tepat setelah ia dapati Jemima melakukan gerakan membersihkan telapak tangan dengan saling menepuk-nepuknya pelan menandakan kesibukan wanita itu akhirnya sudah selesai. Abiasa lalu hendak berbaring ke belakang namun panggilan Jemima menghalanginya. "Bapak!" Berlagak mengantuk, ia pincingkan mata ke arah Jemima. "Bapak tidur di sini." Wanita itu menunjuk hasil kesibukannya dari tadi, yaitu kasur yang dibentang di atas karpet berbulu di atas lantai. Menguap bersama ekspresi tak minat, Abiasa mengelus permukaan kasur di sampingnya. "Ini lebih empuk daripada yang ada di kos kamu." "Heh!" Jemima melotot saat rasakan firasat tak baik. "Bapak tidur di sini?" Ucapnya mengulangi perkataan bernada perintah yang membuat Jemima menggigit bibir bawahnya sendiri tanpa sadar. Jangan bilang seharian ini Abiasa mengerjai dirinya terus, karena dari tadi pula ia terus berkata tak ngelawan pada pria ini. Duh! Tapi Jemima rasanya tak bisa mengontrol emosi. Kan dia masih belum jadi bawahan pria itu, lagi. Juga dia berada di rumahnya sendiri, jadi Abiasalah yang harus ikut peraturannya. Ya? Iya dong. Harusnya begitu. Tapi, Jemima berdebar takut sekarang. Apalagi pandangan Abiasa semakin suram tertuju pada Jemima, yang langsung meliarkan pandangan, kecuali pada titik netra sitiran yang berpendar mengerikan. "Kamu nyuruh saya sakit, ya?" Pria itu lalu bersuara dan Jemima menggeleng ragu-ragu. Sakit apanya? Ia mengintip Abiasa memastikan apakah pria itu marah. Namun ketika pria itu kembali pada roda datar seperti hidup segan mati tak mau, baru ia alihkan pandangan ke arah pria itu seutuhnya. "Ini empuk, kok?" Jemima lalu menginjak ujung kasur yang barusan ia bentang sebelum kemudian meringis samar. "Baiklah, ini agak keras, tapi layak untuk ditiduri. Bapak, kita tuh nggak boleh tidur bareng." "Kenapa nggak boleh?" "Ya nggak boleh dong." Wanita itu usap leher bagian belakang yang terasa meremang, dan sekali lagi palingkan wajah dari Abiasa. Jantungnya selalu jumpalitan jika bersirobok dengan tatap pria itu. Ya bukannya apa-apa. Jemima hanya tak biasa ditatap oleh setan. Itu saja sih. Kan? Wanita itu kemudian gantung ucapannya sampai tiba-tiba Abiasa menyahut. "Nikahnya tadi main-main?" Jemima langsung gelagapan. Tak imbang sekali cara pria itu menyerangnya. Berdiri gelisah, kaki wanita itu lalu saling bergesekan satu sama lain. "Kamu pikir saya ambil kamu sebagai istri itu cuma bercandaan? Begitu?" Jadi semakin tak berani menatap Abiasa, yang pasti menatapnya bak elang yang akan memburu mangsa, Jemima lalu mengusap lengannya yang tertutup baju tidur berlengan panjang. Tapi, susah sekali Jemima menemukan jawaban yang tepat untuk membuat Abiasa berhenti berlagak bak seorang suami. Tapi kan, bola matanya bergulir ke atas pada genting tanah yang menjadi atap dari bangunan tua milik orang tuanya ini, seolah ada jawaban yang bisa ia temukan di sana. Melihat gelagat bingung Jemima, Abiasa kembali mengulum bibir jauh lebih kuat lagi, karena tawanya benar-benar sulit untuk ia tahan kali ini. Hampir 3 bulan tak berjumpa. Kenapa Jemima jadi pilon begini? Ah ya, Jemima mengangguk pasti bersama wajah yang menatap Abiasa lagi. "Pernikahan kita serius, Pak, tapi tujuannya tidak seperti pernikahan pada umumnya. Bapak menikahi saya hanya untuk menjadikan saya asisten Bapak lagi. Dan sebagai bentuk balas budi, saya akan lakukan itu. Jadi kenapa kita harus tidur satu ranjang?" Diam cukup lama sampai rasanya Jemima ingin mengalah saja. Abiasa lalu menyeringai. "Tapi status suami istri bukan bercandaan, kan?" "Ya, tapi kan tujuan nikah kita cuma untuk keuntungan kita masing-masing, Pak." "Menjadi suami kamu juga keuntungan kok untuk saya." "Ya, itu sih keuntungan Bapak, bukan saya." Duh, Jemima jadi mau makan orang kalau begini. "Ya sudah begini saja, kamu maunya apa?" Bola mata lalu berbinar-binar. Jemima segera bergerak menuju lemari untuk mengambil sebuah buku dan pena. Melihat gerak menggemaskan wanita itu dengan tatapan laparnya, Abiasa menaikkan sebelah alis saat wanita itu menyerahkan selembar kertas kosong padanya. "Kita buat perjanjian aja gimana?" "Nggak perlu." Abiasa mendorong kertas itu. "Kamu bisa menjamin apa kalau kamu melanggar peraturannya?" Jemima menggeleng tegas. "Saya singgah."
entah kalau Bapak. Sudahlah, sebutkan saja. Pria itu menguap lebar. Saya ngantuk, Mima. Berdecak tanda tak setuju namun tak juga punya pilihan, Jemima lalu mendesah panjang pertanda ia harus mengalah pada ingin sitiran. Tapi bab janji nggak akan membantah peraturan dari saya? Abiasa mengangguk-anggukan kepala dengan mimik tak meyakinkan, nun untuk saat ini Jemima memilih percaya saja. Pertama, saya mau hubungan kita dirahasiakan. Lagi, Abiasa mengangguk dengan kelopak mata sesekali menutup karena mengantuk. Kedua, saya tetap tinggal di kos-kosan. Kelopak mata lantas terbuka, namun belum protesnya keluar, Jemima sudah menyilangkan tangan depan dada. Nggak ada protes. Hah, oke, Mima. Pria itu tersenyum lebar, terlihat mencurigakan, tapi Jemima tetap mencoba untuk berpikir positif saja. Toh sejak kapan memangnya ekspresi yang terpatri di wajah Abiasa itu terlihat normal? Yang ketiga, saya nggak mau kita melakukan hubungan itu. Jemima mundur ketika ia rasa jaraknya dengan Abiasa terlalu dekat. Apalagi was-was pria ini menariknya seperti tadi, meski tak ada juga yang Abiasa lakukan sih. Hubungan itu? Si pria yang sudah melepas kacamata dan kini menggunakan kaos oblong tipis dan boxer longgar itu mengernyit dalam. Dijelaskan hubungan itu yang seperti apa? Jemima menahan decakannya ketika sitiran berlagak tak tahu maksudnya. Hubungan intim. Tapi ia tetap menjawab, meski tanpa melihat Abiasa yang tak ia tahu sedang menyeringai karena mendapati rona merah di wajahnya. Pokoknya saya nggak mau. Kalau Bapak mau berkembang biak, jangan sama saya. Berkembang biak. Bibir atas Abiasa berkedut, pertanda kesal dengan pernyataan Jemima, namun sialnya ia juga ingin tertawa. Berkembang biak. Oke. Abiasa harus kembali pada topik utama obrolan mereka. Tidak melakukan hubungan intim, kan? Lalu ia kunci rapat bibir saat hasrat tertawa begitu menekan dirinya. Ayal, sial, di saat begini haruskah Jemima begitu menggemaskan? Abiasa jadi tak tahan untuk tak menerkam. Tak sama sekali tahu jika pria di depannya sedang begitu tersiksa karena harus menahan tawa yang ingin menyembur dengan lantang, Jemima lalu mengangguk meski keraguan menyelinap karena mendengar kesanggupan Abiasa. Aneh saja melihat Abiasa yang hanya iya-iya saja dari tadi. Apa waktu tak bertemu selama 3 bulan pria ini gunakan untuk insaf ya? Bapak, setuju? Ia memincingkan lirikan curiga pada pria itu. Tapi mengingat dirinya memang tak pernah terlihat menarik perhatian Abiasa. Karena pria ini jelas selalu mengintimidasi dirinya. Jemima lalu perlahan kembangkan tersenyum tenang. Berpikir positif, Mima. Tidak mengumumkan pernikahan kita saya setuju, karena saya juga tidak mau menjadi panutan yang buruk untuk yang lainnya, karena saya sudah melanggar peraturan yang saya buat sendiri. Sebenarnya Abiasa sudah berniat mengubah peraturan itu agar jadi lebih fleksibel sih. Tapi tak masalah. Ia tahu jika berat bagi Jemima mengakui dirinya sebagai suami. Kamu mau tinggal di kos-kosan saja. Kalau orang tua kamu tahu pasti saya dianggap tidak bertanggung jawab. Tapi ya, itu nggak masalah. Tapi jangan larang saya kalau saya mau menginap. Tapi Abiasa mengikuti gerakan Jemima tadi yang menyilangkan tangan depan dada. Kamu kan punya syarat ketiga. Jadi apa yang kamu takutkan kalau saya menginap? Jemima tampak sewot karena sebenarnya tak setuju dengan ide menginap. Tapi benar, seperti kata Abiasa, kalau dia punya poin ketiga yang membuat ia tak perlu takutkan apapun. Dan syarat ketiga, hanya 3 aja kan syaratnya? Jangan ditambah lagi. Kerjaan saya banyak, jangan kamu tambah-tambah lagi. Jemima mendengkus. Sebentar lagi juga pekerjaan pria itu dibagi padanya. Oke, itu saja Pak. Lagi pula itu yang paling ia butuhkan saat ini. Baiklah, syarat ketiga tidak ada hubungan intim, hubungan suami istri, seks atau bercinta. Jemima menggigit bibir bawahnya ketika dengan lugas Abiasa mengucap satu persatu kiasan lain yang menjelaskan hubungan suami istri. Kata seks dan bercinta membuat ia gemetar. Pada intinya tidak ada seks apapun, kan? Nggak perlu diulang-ulang juga kali kan? Jemima mengangguk cepat terlihat terpaksa. Kamu tahu seks itu seperti... Pak, Jemima hentikan Abiasa yang seperti ingin menggodanya setiap mengucapkan kata seks. Sah? Saya bukan anak kecil. Saya cuma memastikan kamu kalau kamu nggak tahu. Dada Jemima terasa tertekan hanya karena ucapan Abiasa yang terdengar makin tak masuk akal. Namun karena ini sudah larut, ia memilih diam tak mendebat walau aneh saja jika pria ini membedah begitu rinci poin ketiga yang ia buat. Dasar setan mata keranjang. Dia kira selama ini tak suka wanita, mengingat tak pernah berkencan dengan siapapun dan selalu menolak wanita yang dijodohkan.
Duduk menyilang, Abiasa lantas bersedekap dengan tatapan yang lagi-lagi seperti ingin menelan lawan yang dilihat. Itu membuat Jemimah harus berusaha tenang di antara perasaan resah yang berkecamuk. Seks adalah aktivitas lawan jenis yang menyatukan alat kelamin. Bapak, Jemimah menutup telinganya hanya karena penjelasan Abiasa membuat ia terengah. Nggak perlu dijelasin. Wanita itu merasa ada api yang membakar wajahnya. Saya tahu, Pak. Saya paham. Mengangguk-anggukan kepala tak terpengaruh dengan respon salah tingkah Jemimah. Abiasa lalu mengangkat bahu. Ya, begitulah. Jadi selama seks tidak terjadi bukan masalah kan? Menurunkan tangannya, Jemimah lalu mengangguk-angguk saja. Apapun itu yang penting tidak ada seks. Mengangguk lagi lebih cepat sambil berharap Abiasa menyudahi perbincangan soal poin ketiga yang terlampau panjang. Sungguh dia tak menyangka jika Abiasa adalah lelaki mata keranjang. Oke. Lagi-lagi pria itu kembangkan senyuman yang mencurigakan. Duh, jantung hamba sudah capek ya Allah. Tapi kenapa Abiasa terus membuat ia berdebar beginu? Sebenarnya apa yang sedang si peranakan Dajjal ini rencanakan? Jangan menambah peraturan apapun lagi ya. Sekarang mari tidur. Pria itu merangkak ke atas ranjang dan berbaring sepenuhnya. Sedangkan Jemimah yang hanya bisa menatap, menghela napas panjang. Meski sudah menyetujui peraturan ketiga, bukan berarti Jemimah bisa tenang. Tidur di bawah aja. Perintah batin wanita itu yang langsung dituruti dengan lesu. Duduk di atas kasur tipis yang membuat ia meringis. Karena ini memang tak nyaman. Dehaman Abiasa membuat Jemimah terlonjak. Benar-benar pria itu ingin membuat ia mati muda. Berbaring perlahan sambil terus mengawasi Abiasa yang tampak begitu nyaman di ranjang miliknya, sementara Jemimah harus berpuas hati hanya. Isa tidur di atas kasur tipis. Suara pria itu yang tiba-tiba terdengar membuat ia bangun kembali. Berat kamu sepertinya sedikit berkurang dari waktu itu. Jadi itu memudahkan saya. Si sialan ini. Jemimah mengentak-entakan kakinya penuh emosi. Entah apa yang sebenarnya Abiasa mau, pria itu hari ini sangat menyusahkan dirinya. Ada dua pilihan. Abiasa bicara dengan mata tertutup. Saya angkat atau tidur di sini, terserah kamu. Sekarang pria itu mengancam Jemimah yang kembali meremang takut. Apalagi tak ada nada bercanda di suara Abiasa. Bapak maunya apa sih? Wanita itu mengulum bibir ketika tangis ingin mencoba untuk lolos. Dia frustrasi menghadapi sitiran itu. Menyeret langkah mendekati ranjang, ia ambil guling di dekat kepala Abiasa. Bapak tidur di ujung. Lalu wanita itu letakkan benda bersarung merah dengan corak bunga itu di tengah-tengah ranjang. Saya di sini. Bapak jangan melewati bat. Abiasa berbalik, sontak membuat Jemimah menggigit lidahnya. Kamu ngatur-ngatur saya. Abiasa tampak tak suka dan Jemimah menahan diri untuk tak menarik rambutnya karena sebentar lagi sepertinya ia akan gila. Enggak ngatur Bapak. Ia menggeleng bersama erangan gemas, namun kemudian wanita itu teringat sesuatu. Ini kamar saya Pak, hak saya dong ngatur-ngatur. Oh, Bibir Abiasa membulat bersama kerjapan lugu pria itu. benar juga. Lalu mengangguk membuat Jemimah makin terheran-heran. Apa sih yang merasuki Abiasa saat ini? Rasanya lebih mudah hadapi versi reok Abiasa daripada yang beginu. Aneh, tak seperti biasanya. Oke, sekarang ayo tidur. Ajak pria itu kemudian memberi Jemimah punggung. Tak segera naik ke atas ranjang, tanpa tahu apa yang sedang dirinya nanti, dengkur halus Abiasa yang terdengar kemudian mencipta desah lega Jemimah. Sepertinya roh jahat pria itu sudah pergi dari raga. Lalu dengan ringisan pelan, Jemimah begitu hati-hati naik ke atas ranjang, sebelum kemudian berbaring dan memberi pria itu punggung pula. Akhirnya, Jemimah bisa beristirahat setelah semua energi habis, hanya untuk ladeni Abiasa dan memikirkan masalah yang Daria tinggalkan. Ini memalukan untuk dibahas. Tapi Jemimah bahkan benar-benar tak habis pikir, jika mengingat penjelasan sang ibu yang ternyata telah membohongi dirinya. Bahkan tak ada yang tahu, karena baru malam ini Ratri mengaku, uang dari Daria untuk melunasi setengah cicilan mobilnya, ternyata bukan uang dari si pecundang itu, melainkan uang Jemimah sendiri, yang ditabung oleh sang ibu. Alasannya sangat ingin menikahi Jemimah, namun syarat membayar setengah cicilan Jemimah terlalu memberatkan, padahal Daria hanya punya yang 20 juta saja. Akhirnya, tanpa mengatakan pada siapapun, Ratri meminta Daria tak perlu memikirkan hal itu. Karena Ratri yang akan menyiapkan 40 juta itu hanya agar putrinya bisa menikah. Jadi Daria menipu Jemimah. Nyatanya pria itu hanya memberikan 20 juta saja, tapi berlagak telah menjadi pahlawan Jemimah. Bodoh. Jemimah yang bodoh karena bisa percaya dengan omong kosong pria. Udah, Mima. Udah.
Tidur aja, jangan pikirkan apapun lagi. Pelan, ia seka air matanya yang menetes diam-diam. Dia benar-benar tak tahu jika rasanya akan sesakit ini karena telah ditipu. Kemudian, mensugesti dirinya agar tak memikirkan apapun lagi, karena Jemima sudah begitu lelah. Pada akhirnya, wanita itu terlelap juga dalam bulan tidur yang tak menghadirkan mimpi apapun. Jemima mengalami tidur paling nyenyak setelah seharian berpikir hidupnya akan berakhir lantaran rasa malu yang dicipta oleh Daria, marah karena harus memiliki hutang budi dengan Abiasa, lalu lelah dengan kebohongan sang ibu, dan tingkah gila si atasan tirannya. Tidur, berbagi bunyi dengkur halus dengan milik Abiasa, Jemima yang tak tahu berapa lama ia terlelap, lantas meringis bersama desisan samar ketika ia merasakan basah, padahal tak ada bunyi hujan yang barangkali menunjukkan adanya bocor di atap kamar. Menggeliat pelan ketika merasa air hujan terlalu memilih-milih tempat untuk membasahinya, Jemima yang merasa terganggu mengangkat tangan untuk mengusap lehernya, namun bukannya menyentuh area yang terasa basah itu, Jemima malah menemukan helaian rambut pendek dengan permukaan keras. Nyawa langsung masuk ke raganya dengan begitu cepat. Jemima menoleh ke arah kepala yang semakin liar bergerak di ceruk lehernya. Bab, baru akan berteriak, tangan besar langsung membekap mulutnya. Adalah Abiasa yang entah bagaimana ada di samping Jemima. Kamu mau teriak dan membangunkan semua orang? Dengan jantung yang berpacu terlalu cepat hingga membuatnya sesak, Jemima yang juga merasakan kerongkongan kerontang, namun tak bisa membasahinya karena kesulitan menelan saliva, lalu menggeleng. Diam dengan pelototan tajam, padahal pria itulah yang membuat Jemima dalam kondisi mencekam. Abiasa lantas melepaskan bekam dari mulut wanita, yang kemudian dirinya tindih tanpa sempat meronta. Jemima terpaku. Ketika sadar ia tak bisa lakukan apapun, meski kecewa meronta di balik dada karena Abiasa melanggar peraturan yang ia buat. Kamu pikir aku akan melanggar peraturan yang kamu buat, Mima? Abiasa membungkukkan tubuh sementara tangan mengunci kedua tangan Jemima yang terkulai di sisi tubuh wanita itu. Menyentuh bukan bagian dari seks. Nah, sekarang Jemima baru bisa menelan salivanya, hanya saja yang ia bawa ke kerongkongan terasa seperti gumpalan duri. Pria itu menjilat dagu Jemima yang meringik khas seperti anak anjing yang tersudut. Bapak? Cicitnya dengan isak samar meski tak ada air mata ataupun tanda-tanda ingin menangis. Abiasa menyeringai di bawah dagu Jemima yang terasa wangi. Padahal ada aroma keringat, namun ia tetap betah menghidunya. Selama tidak seks, bukan masalah kan? Apakah senyuman mencurigakan Abiasa tadi adalah untuk trik licik ini? Tapi, selama bukan melakukan penetrasi, itu bukan masalah kan? kata yang terlalu frontal Abiasa ucapkan membuat Jemima tersengal di bawah tubuh pria yang entah mengapa rasanya lebih besar dari tubuh Jemima yang menciut seketika. Abiasa memberi basah di leher Jemima lagi. Basah yang wanita itu kira adalah tetes hujan, namun ternyata saliva milik Abiasa yang kini mulai membuat gerakan menghisap. Ini mimpi kan? Abiasa tak mungkin melakukan hal ini padanya. Selama ini, pria ini selalu menjaganya meski sering kali membuat salah tingkah dengan menatap tanpa berkedip. Napas yang terdengar lantas bercampur di udara yang terasa panas, terlebih area yang disentuh oleh Abiasa seperti membakar Jemima. Pria itu kemudian mengangkat tubuh untuk menatap wanita di bawahnya, yang wajahnya masih cukup jelas di antara pendar redup lampu tidur. Tidak ada protes, Jemima. Pria itu menggeleng. Asalkan tidak ada seks. Abiasa berbisik, kemudian mengecup telinga Jemima yang kembali merengek lirih. Masih jam 3. Lanjutnya, mencoba menghentikan kegilaannya. Tidurlah lagi. Abiasa gila. Mana mungkin Jemima bisa tidur dalam keadaan terdesak begini. Kemudian turun dari tubuh Jemima, pria itu memeluk wanita yang masih kaku seperti kayu. Jangan bertingkah seolah saya menyakiti kamu, Mima. Tapi, Jemima menoleh pada Abiasa dengan bibir mencebik, sementara mata bulatnya menampilkan binar sedih yang malah tampak lucu bagi Abiasa. Menyentuh, Jemima bingung harus berkata apa. Menyentuh asal tidak sampai melakukan hubungan yang ia larang. Itu bagaimana konsepnya sih? Yang penting tidak ada seks kan, Mima? Abiasa terus mengucapkan kalimat yang sama sambil memeluk Jemima. Namun, tangannya yang terlalu aktif itu bukan melingkar di perut, melainkan mampir di atas dada kanan yang bergerak naik turun mengikuti napas tersengal Jemima. Tangan besar yang terasa seperti api bagi Jemima yang bahkan tak mampu melakukan protes apapun. Tidurlah.
menggigit bibir bawahnya ketika desah nyaris lolos, karena Abiasa membuat gerakan meremas dengan pelan. Jemima kemudian berbalik cepat ketika ia merasa pelukan si kejam tiran tak terlalu kencang. Wanita itu menelungkup dengan kedua tangan bersilang di bawah dadanya. Tindakan yang seketika itu membuat tawa Abiasa lolos, dan Jemima segera menoleh untuk melemparkan delikan tajam pada si tiran, mesum, brengsek, jahat, kejam, keji, dan semua kata buruk untuk pria yang puas sekali mengerjai dirinya di jam dini hari. Apa sih mau Bapak? Menyentuh. Abiasa tertawa lagi sambil mendekatkan dada ke punggung Jemima hingga mereka menjadi makin rapat. Di bawahnya, Jemima menggeleng-gelengkan kepala. Kata Bapak ini cuma daging. Jangan dipegang. Sialan. Abiasa mencoba untuk menyusupkan tangan di sela-sela celah yang ada di sisi tubuh Jemima. Kuat sekali tekad pria ini hanya demi segumpal daging, kan? Jemima kesal ketika dadanya hanya dianggap sekadar daging rupanya. Saya nggak mau. Ah! Lagi. Sialan lagi. Abiasa berhasil mendapatkan bongkahan yang tadi jelas pria ini ejek. Namun kini malah diremas dengan puncak yang dicubit-cubit pelan. Jemima tak bisa menahan sensasi sakit dan geli yang tercipta di puncak dada miliknya. Kamu mendesah? Wajah bersembunyi ke dalam bantal, Jemima berteriak dengan suara tertahan. Enggak! Makin gencar menggoda, Abiasa yang tak Jemima sangka terlalu kuat karena begitu mudah membalikkan tubuhnya itu, lalu mengunci Jemima yang sekarang kembali terlentang. Wanita itu mencebik, hampir ingin menangis. Bapak saya? Abiasa kembali mendekatkan bibirnya ke leher Jemima dengan ciuman yang cukup dalam, meninggalkan bekas di sana. Mereka terhanyut dalam momen itu, menikmati napas yang hangat dan perasaan yang semakin intens. Abiasa kemudian mendesah frustrasi saat keinginannya yang lama terpendam semakin mendesak untuk dilepaskan. Sebuah hasrat yang hanya muncul ketika ia bersama Jemima. Sial! Bangkit dengan geram, Abiasa menatap Jemima sejenak, menangkap ekspresi takut di wajahnya. Tanpa ragu, Abiasa mengangkat baju Jemima, mengabaikan pekikan Jemima meskipun suara itu mungkin terdengar oleh orang lain. Ia kemudian menundukkan kepalanya ke arah perut Jemima yang terbuka. Jemima segera mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Cengkeraman yang terasa seperti cakaran. Abiasa mengecup perut Jemima dengan gigitan yang membuat Jemima mengerang pelan, diiringi napasnya yang semakin berat. Desah yang tak ia kira akan terdengar semerdu ini. Bodoh, Abiasa merasa bodoh karena baru sekarang ia nikahi Jemima. Sial! Kembali bangun dengan napas memburu, Abiasa pakukan pandangan ke arah cetakan giginya di dekat pusar wanita itu. Ah! Abiasa bisa gila jika terus begini. Berbaring lagi, ia kemudian menutup mata Jemima yang mengusap-usap bekas gigitannya di perut sambil menangis. Tak ada isak, namun wanita itu menangis. Tidurlah. Sekarang Abiasa malah membentak Jemima yang merasa mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga di malam pertama pernikahannya. Tapi gigitan Abiasa memang tak sesakit itu. Hanya saja Jemima bingung harus menanggapinya bagaimana selain menangis. Mendadak Abiasa seperti binatang buas. Dia kerasukan vampir. Keluh batin Jemima yang merasakan hangat tiba-tiba menyentuh sudut matanya. Abiasa yang tadinya terlentang dengan telapak tangan menutupi sepasang netra Jemima, kini tidur dalam posisi miring menghadap wanita itu, sementara jari mengusap air mata yang sudah berhenti menetes di pipi Jemima. Saya hanya akan menyentuh. Pria itu lalu menurunkan tangan ke bekas gigitan di perut Jemima dan mengusapnya lembut. Tapi kalau saya sudah tidak tahan, saya gigit. Jemima langsung berbalik, memberi punggung pada atasan yang ia yakin sudah sepenuhnya gila. Tersenyum karena tahu Jemima tak marah, namun hanya sekadar merajuk. Karena 10 tahun kebersamaan mereka membuat Abiasa bisa mengartikan dengan baik tiap ekspresi di wajah wanita ini. Pria yang sebenarnya tak ingin melakukan serangan malam ini. Tapi dia sudah tak lagi bisa menahan diri, menyusupkan dengan lembut jemarinya ke dalam baju tidur Jemima, yang sudah susah payah dan menahan gerah karena harus tidur dengan baju dan celana panjang, untuk hindari tatapan liar Abiasa. Tapi pria itu malah menyusup langsung ke dalamnya. Tapi masalahnya hal yang tak Jemima mengerti. Mengapa ia tak bisa menolak Abiasa, bahkan terkesan menikmati ketika pria itu memilih puncak dadanya yang dia tahu telah mengeras di bawah jepitan ibu jari dan telunjuk Abiasa. Sakit? Bisik pria itu di belakang telinga Jemima yang menggeleng sementara wajah ia sembunyikan di bantal. Jemima sungguh tak paham. Wanita itu tak paham mengapa Abiasa jadi begini. Padahal hampir 10 tahun bersama, atasannya ini tak pernah sekalipun menunjukkan ketertarikan padanya.